Jika leluhurnya melihat ini, mereka pasti akan merasa malu. Yang paling membuat Davy kecewa adalah ayahnya, sang raja, yang bahkan tidak peduli dengan keadaannya. Berjalan pelan, ia berkata dengan nada tenang namun penuh emosi, "Aku hanya diam saja saat ibuku dibunuh, dan sekarang ayah bahkan tidak menganggapku ada." Namun, di tengah rasa kecewanya, Davy masih merasa bersyukur. Setidaknya, masih ada Amy yang setia di sisinya. "Aku menantikan kerja sama kita ke depannya," katanya sambil tersenyum. Mendengar itu, Amy hanya bisa menunduk, tersipu malu. Tempat pertama yang ingin Davy kunjungi segera adalah Departemen Keuangan. Namun, saat tiba di sana, ia merasakan tatapan merendahkan dari semua orang. Mereka menganggapnya sebagai pangeran payah, seseorang yang bahkan hanya memiliki satu pelayan yang setia menemaninya. Tanpa memperdulikan pandangan tersebut, Davy duduk dengan tenang lalu langsung bertanya kepada Kepala Departemen Keuangan mengenai kemana perginya emas yang seharusnya 500 per bulan, yang kini hanya tersisa kurang dari 100 emas. Dengan wajah datar, Kepala Keuangan hanya menjawab bahwa jumlah tersebut dikurangi untuk biaya perawatan istana. Jawaban itu membuat Davy merasa mual. Dikelilingi beberapa orang yang mulai memperhatikan, ia menegaskan bahwa jika emas itu benar-benar digunakan untuk perawatan, mengapa istananya justru tampak seperti reruntuhan? Rumput liar tumbuh di mana-mana, bahkan bukit di sekitar istana hampir longsor. Mendengar pernyataan itu, Kepala Keuangan tetap berusaha mengelak dan mengatakan bahwa hal tersebut bukan dalam pengawasan Departemen Keuangan, lalu menyarankan Davy untuk datang ke Departemen Perawatan jika ingin jawaban yang lebih jelas. Davy tidak tertarik mendengar alasan lebih lanjut. Dengan nada dingin, ia meminta Amy bersiap-siap, karena ia ingin segera pergi dari tempat itu. Namun, sebelum pergi, ia menambahkan bahwa jika dirinya benar-benar pergi ke Departemen Perawatan, pasti ia hanya akan mendapatkan jawaban yang sama seperti di Departemen Keuangan. Saat berjalan di lorong istana, Davy meminta Amy untuk membawakan pedang. Amy yang terkejut bertanya dengan suara ketakutan, "Untuk apa Anda membawa pedang?" Davy hanya tersenyum penuh arti dan menjawab, "Aku hanya mencari seseorang." Seseorang itu adalah makhluk yang nyaris tidak bisa disebut manusia. Sebuah sindiran yang jelas mengarah kepada Lines, wanita yang selama ini telah membentuk opini buruk tentangnya di seluruh kerajaan. Dengan mata penuh dendam, Davy bertekad merebut kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Beralih ke halaman istana, seekor babi liar tampak terkapar tak berdaya. Itu adalah hasil buruannya sendiri, saat ia kebetulan melihat babi berkeliaran di depan istana dan memutuskan untuk membunuhnya sebagai latihan fisik. Davy kemudian meminta Amy untuk mengambil peralatan dari gudang agar ia bisa mengolah daging babi itu. Amy tampak sangat bingung dan merasa bersalah, menganggap dirinya sebagai pelayan yang gagal karena membiarkan tuannya mengotori tangannya dengan darah hewan.